Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Maulidah dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah manajemen. Sebelum kita melakukan kegiatan manajemen, kita perlu mengetahui perkembangan sejarah manajemen tersebut, agar kita memahami berbagai pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang terjadi di dalam sejarah manajemen tersebut. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah awal adanya sejarah manajemen. Awal adanya sejarah manajemen ini diawali dengan adanya pembangunan piramida di Mesir dan tembok raksasa Cina. Dalam membangun bangunan-bangunan ini, pasti diperlukannya adanya seseorang untuk mengatur para pekerja, mengatur bahan baku, dan mengatur serta mengkoordinasi kapan bangunan-bangunan tersebut jadi. Dan pada saat terlepas penyebutannya pada saat itu, dan saat ini orang tersebut sering disebut sebagai seorang manajer. Dan awal adanya sejarah manajemen ini terdapat dua kejadian penting. Yang pertama adalah Adam Smith mencetuskan sebuah buku, yaitu tentang penerapan pembagian kerja atau division of labor atau spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja itu yaitu pemisah-pemisah tugas dan tanggung jawab ke dalam bidang yang sempit dan khusus, serta dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah kejadian penting revolusi industri yang dimulai pada akhir abad ke-18, yaitu tenaga mesin telah menggeser tenaga manusia, dan para perusahaan berpendapat bahwa lebih ekonomis untuk kegiatan produksi atau memanufaktur di dalam pabrik ketimbang dari rumah ke rumah. Kemudian adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Pendekatan klasik ini memiliki dua teori utama. Yang pertama adalah manajemen ilmiah. Yang kedua, administrasi umum. Pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini terdapat teori dari Frederick Taylor yang mendefinisikan yaitu satu cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang kedua dari Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert ini adalah pasangan suami istri yang mencetuskan bahwa manajemen ilmiah ini mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Yang kedua adalah teori administrasi umum. Teori administrasi umum ini menitik beratkan apa yang dikerjakan oleh seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Menurut
Henry Fayol mencetuskan bahwa ada 5 fungsi yang harus dijalankan oleh seorang manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kemudian adanya pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas-aktivitas manajemen. Dan bagaimana manajer masa kini menerapkan pendekatan kuantitatif tersebut? Para manajer masa kini menerapkan pendekatan kuantitatif tersebut yaitu dengan mengandalkan bantuan teknik-teknik kuantitatif untuk pengambilan suatu keputusan manajemen, khususnya dalam bidang perencanaan dan pengendalian. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini merupakan bidang studi khusus yang mempelajari tentang tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Dan Hugo Musterberg mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan uji-uji psikologi untuk sarana pemilihan karyawan. Yang kedua dengan melakukan konsep-konsep teori pembelajaran untuk memilih karyawan. Dan yang ketiga adalah studi perilaku manusia, yaitu untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer ini terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori sistem, yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Yang pertama, teori sistem. Teori sistem ini terdapat 2 tipe dasar teori, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup ini adalah suatu sistem yang tidak berinteraksi, dan sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Dan sistem terbuka ini adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan luarnya tersebut. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini menyatakan bahwa setiap organisasi ini bersifat unik, menghadapi situasi-situasi yang berlainan dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda. Dan jadi kesimpulan dari penjelasan dari saya ini adalah bahwa kegiatan manajemen ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan pendekatan-pendekatan serta teori-teori tersebut itu memiliki dasar yang sama. Hanya yang membedakannya adalah
latar belakangnya, minatnya, dan para penggagasnya. Dan cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih telah menonton video saya. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.